Dan kalau seringkali itu kebencian itu membutakan hati kita. Bisa iri, bisa benci, bisa saja kita tidak mau tersaingi oleh orang lain. Pokoknya ya yang bisa berbuat baik ya hanya diri saya, orang lain itu tidak ada. Engkau telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati kita agar kita pantas untuk menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya, menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi
mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, terutama bacaan Injil, masih diketengahkan konflik antara Yesus dan juga orang-orang Farisi. Hari ini masih sama seperti kemarin, yakni konfliknya masih soal atau seputaran aturan, ya kan? Aturan. Ketika Yesus mau berbuat baik, Yesus mau menyembuhkan orang-orang Farisi ini karena sudah terlanjur jengkel dengan Yesus, sudah terlanjur tidak suka dengan sosok Yesus, maka mereka selalu mengawas-awasi Yesus. Apapun yang diperbuat oleh Yesus, meskipun yang diperbuat itu adalah perbuatan baik sekalipun, orang-orang Farisi ini tetap akan mencari celah supaya Yesus ini bisa dicelakakan. Celah yang sekarang ini muncul atau diketengahkan adalah celah tentang aturan. Bagi mereka semua orang-orang Yahudi pada zaman itu, apalagi para ahli Farisi, yang namanya hari Sabat itu adalah hari yang perlu dihormati dan harus dihormati. Sesuai dengan hukum Taurat yang ada, kalau di hari Sabat ya orang tidak boleh melakukan aktivitas yang lain kecuali aktivitas untuk memuliakan Tuhan, beribadah, berdoa dan sebagainya. Tetapi Yesus menggunakan hari Sabat justru untuk menyembuhkan orang. Apakah menyembuhkan orang itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat? Tentu kita semua akan setuju kalau itu adalah perbuatan baik. Siapa toh dari kita kalau misalnya kita sakit kita tidak ingin disembuhkan? Pasti ingin disembuhkan. Bahkan meskipun ini hari Minggu ataupun hari-hari khusus, ketika kita ini sakit kita pasti akan pengen disembuhkan. Maka Yesus mengerti apa yang dirasakan oleh si sakit. Penderitaannya sekian lama itu membuat hati Yesus ingin menolong dia. Maka meskipun tahu bahwa ini adalah hari Sabat, maka Yesus tetap menyembuhkan orang itu. Dan inilah celah yang diambil oleh orang-orang Farisi untuk kemudian menjebak Yesus. Loh, ini hari Sabat kok dia mau untuk menyembuhkan orang? Kan tidak diperbolehkan hari Sabat melakukan aktivitas apapun termasuk penyembuhan. Orang-orang Farisi menggambarkan orang-orang yang sudah degil hatinya, seperti tadi dikatakan oleh Yesus, dan membuat Yesus jengkel. Degil karena mereka tahu ada sesuatu yang baik tetapi tidak dilakukan, malah mencari-cari kesalahan orang yang justru berbuat baik. Tetapi Yesus yang memiliki prinsip bahwa dia ini memang datang untuk menyelamatkan orang-orang, maka Yesus tidak peduli apapun yang akan dikatakan orang. Yang penting ketika saya tahu ada perbuatan baik, maka saya berbuat baik. Saya tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya tolong. Apapun yang nanti dikatakan orang, monggo silahkan mau dikatakan apa. Tetapi ketika saya sudah berprinsip, saya mau berbuat baik, saya lakukan. Maka saudari-saudara yang terkasih, kita bisa berada pada dua sisi ini seringkali. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh seperti orang-orang Farisi. Baik entah karena kita iri hati terhadap orang lain, atau bisa juga karena kita memang terlalu membenci seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Dan kalau seringkali itu kebencian itu membutakan hati kita. Bisa iri, bisa benci, bisa saja kita tidak mau tersaingi oleh orang lain. Pokoknya ya yang bisa berbuat baik ya hanya diri saya, orang lain itu enggak ada. Saya tuh seringkali sama Pak Gi ini
Beberapa kali itu kalau misalnya kami pergi lalu lewat tol itu pagi itu sering kali kemudian Romo, wong tol pun saya ngeten, wong tol ini sekarang sudah bagus, akses jalan kemana-mana sekarang sudah bagus, wong sudah dibangun oleh pemerintah kok, ya masih ada saja yang jelek-jelekan pemerintah gitu. Lah iya, ya di mana-mana itu selalu saja ada orang-orang seperti itu. Tetapi kita sebagai murid-murid Yesus Kristus, mari kita memperjuangkan diri agar kita tidak jatuh ke sana. Tidak perlu mengomentari orang lain, yang penting bagaimana kita itu bisa berbuat kebaikan seperti halnya diteladankan oleh Yesus. Apa yang kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang baik, lakukan saja. Sekali lagi saya mengulang khotbah saya beberapa waktu yang lalu, yang bisa berbuat baik itu bukan hanya diri kita saja, orang lain itu juga bisa berbuat kebaikan. Maka kalau ada orang lain berbuat baik, rasa dikomentari, tidak usah dicari-cari kesalahannya, meskipun juga ada celah kesalahan seperti halnya tadi yang dilakukan oleh orang Farisi. Bantu saja, saya bisa apa ya, ini kan lebih baik, saya bisa apa ya. Coba kalau misalnya orang-orang Farisi tadi itu mengatakan pada Yesus, Yesus, perbuatanmu sangat terpuji, saya bisa membantu apa? Bukankah hidup ini menjadi lebih indah ketika orang itu seperti itu? Bukan malah mencari-cari seperti orang-orang Farisi tadi. Yesus melakukan kebaikan malah delok kayak orang ini mau ngapain lagi? Coba kita lihat. Nah, bener kan? Bener kan? Ayo kita serang. Ya, selama-lamanya dunia dan hidup kita tidak akan jadi damai. Maka mari sekali lagi sebagai murid-murid Yesus Kristus kita mengusahakan diri kita seperti halnya Yesus. Tahu ada kebaikan, mari kita lakukan. Enteng saja. Ketika nanti ada sesuatu, tapi tentu ya semuanya tetap pada koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ngawur-ngawuran juga, itu kan. Yesus punya dasar berbuat baik, meskipun itu hari Sabat, tetapi Yesus kan tadi sudah mengatakan dasarnya. Menolong orang itu jahat atau baik. Di hari Sabat mana yang diperbolehkan, berbuat jahat atau berbuat baik? Ya semua pasti akan setuju berbuat baik. Maka kita pun juga dalam berbuat kebaikan tetap ada dasarnya. Orang ngawur ning yo ojo owel itu berat hati gitu ya. Tidak usah macam-macam. Dan kalau ada orang berbuat baik, syukurilah saja bahwa orang itu menjadi tangan Tuhan untuk berbuat kebaikan dan mendamaikan dunia dengan kebaikannya. Syukur-syukur kita juga bisa membantu untuk berbuat baik. Semoga dengan demikian kita juga semakin damai, semakin banyak berkat, dan orang lain juga bisa terberkati oleh karena kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga kami rela untuk mengulurkan tangan membantu sesama dalam kesulitan mereka, sampai kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.